Hebat, Kaulah yang luar biasa. Kita akan diberkati lewat hamba Tuhan pada malam hari ini, Bapak Pendeta Ebenezer Payamo, yang akan memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini mencari kekuatan, mencari nasihat, mencari teguran dalam hidup kita pada malam hari ini. Masing-masing kita buka hati kita sungguh-sungguh, sehingga pada malam hari ini kita diberkati betul-betul oleh firman Tuhan. Kita pulang tidak sia-sia, melainkan kita membawa berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kita akan pujian ini apapun yang terjadi. Apapun yang
sesuatu. Sebagaimana pujian yang kami naikkan pada malam hari ini, kalau Tuhan berfirman, maka tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang datang dengan berbeban berat pulang dengan kelepasan. Karena kami percaya ada kuasa di balik setiap pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Semua alat sound system yang ada, kelistrikan, kami taruh dalam kuasa tangan Tuhan, sehingga Tuhan tidak ada sabotase iblis yang berusaha membuat kami hilang konsentrasi, karena alat-alat ini tidak berfungsi dengan baik. Dalam nama Yesus, Allah bekerja dan kuasai tempat ini. Jemaat Tuhan dari yang ada di depan sampai yang ada di belakang, bahkan juga yang ada di luar, kami berdoa Roh Tuhan menguasai setiap pribadi lepas pribadi. Anak-anak juga Tuhan tolong supaya mereka duduk tenang, tidak mengganggu konsentrasi pemberitaan firman. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur dan kami percaya malam ini adalah malam lawatan, malam di mana Tuhan bekerja buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa, dan semua kita yang siap diberkati malam hari ini, sama-sama dengan saya kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Amin. Oh Tuhan, ya puji Tuhan luar biasa. Bilang dulu samping kiri kanan kamu, semua yang ada pada malam hari ini, kamu pasti diberkati. Bilang dulu, bilang kamu pasti diberkati. Bapak pasti diberkati. Anak muda pasti diberkati. Orang tua pasti diberkati. Oma-oma pasti diberkati. Beri lagi sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini tema khotbah yang kita perhatikan adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ini tema yang luar biasa yang Tuhan mau kita dengarkan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam hidup ini atau dalam seluruh kehidupan manusia ada beberapa jenis kepemimpinan. Ada beberapa jenis kepemimpinan. Yang pertama, orang bisa saja dipimpin oleh keinginannya sendiri atau dirinya sendiri. Jadi dia tidak mau dipimpin siapa-siapa, dia mau dia pimpin dirinya sendiri. Ada orang jenis seperti itu, dan Alkitab mengatakan tentang orang yang jenis seperti itu. Jadi dia tidak mau dipimpin siapapun, dia hanya mau pimpin dirinya sendiri. Ada orang jenis ini. Mari kita lihat dulu Amsal pasal 14 ayat 12. Tampilkan kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-12. Oke, sama-sama kita baca ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ada jalan yang disangka orang, tetapi saudara lihat, jadi ada orang yang dia pikir bahwa dia punya jalan itu semua baik. Jadi orang ngomong apa dia sotoy, orang bilang apa dia malas tahu, bahkan firman ngomong apapun dia sono dengar. Yang penting dia pikir dia punya kemauan, dia punya kehendak, dia bilang itu baik, dia sebuah. Itu ada orang model kayak begitu. Nah Alkitab berkata orang yang model begini ada kalanya dia pikir baik, tapi ujungnya menuju maut. Ada pikirnya saudaraku itu benar, tapi ujungnya menuju salah, menuju kepada hal yang tidak menyenangkan. Bilang samping kiri kanan, kamu jangan jadi orang tipe ini. Amin. Saudara, orang model kayak begini nih, Luhut model Karmana pun sana akan dengar. Dia punya tuh paling betul, saudara. Padahal dia punya ada salah barang, menyesal tahu. Pokoknya dia punya yang paling betul. Ada orang model kayak begitu. Saudara, yang kedua, ada orang jenis yang kedua adalah dia memang ikut pimpinan orang, tetapi dia lihat pimpinan yang salah, pimpinan yang tidak benar, pimpinan yang melenceng, tapi dia tetap ikut saja karena dia kepatokan adalah pemimpin. Jadi siapa saja yang pimpin dia seikut pi. Itu justru betul. Saudara yang diberkati Tuhan. Contoh,
geng preman di Jakarta, atau saudara orang-orang yang biasa bikin komplotan, ya, pencuri, itu ada di kepala tuh. Macam di Boti sana tuh ada kepala pencuri, di Sumba juga ada, tak tahu di sini ada kesan. Ya. Ada di kepala, jadi di kepala omong apa? Ini malam bakal masuk di rumah satu, dong sepi itu. Padahal ini sore baik, tapi pemimpin omong apa? Dong seiko. Ini macam ke karmal busuk hidung. Saudara berkata Tuhan, bilang sampai kiri kanan lu jangan kayak begitu, Ada orang model kayak begitu. Coba lihatin ayat, Matius 23 ayat yang ke-12. Habis itu ayat 15, ayat 12 tuh. Matius 23. Matius 23 ayat 12. Ya. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lalu ayat 15 yang menjadi pembacaan kita ini menjadi penting. Ayat 15 Matius 23. 1, 2, 3. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi yang dimaksud tadi di ayat 12 itu orang yang tinggi hati. Ini memang ini orang Farisi dong, orang yang disebut dengan ahli-ahli Taurat. Dikatakan, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan. Untuk apa? Mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agama. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang apa? Jadi dong dicari orang, ini orang Farisi dong ahli Taurat. Tapi dong orang bukan di sorga, dong orang di neraka. Ada model kayak begini. Saudara yang diberkati itu. Ada pemimpin-pemimpin yang modelnya kayak begini. Jadi bukan ajaran kebenaran, bukan mendidik soal hal yang benar. Kadang-kadang ajarannya benar, tetapi perilakunya sesat, perilakunya salah, perilakunya keliru. Ini orang Farisi. Akhirnya orang yang ikut dong, bukan masuk surga, tapi masuk neraka. Makanya Yesus ini omong jelas betul-betul dalam ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3, ayat Matius 23. Tapi Matius 23 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Lihat. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya 1, 2, ayat 2. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ini orang tinggi betul-betul. Ayat 3. Sekarang kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan kamu turuti apa? Karena mereka mengajarkan tetapi tidak mengajar, tapi dosa membuat. Ya saudara. Jadi orang-orang pada waktu itu dikatakan dalam firman Tuhan ini, jangan ikuti mereka, jangan jadi kerbau tusuk hidung. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, saya pendeta, saudara yang diberkati Tuhan. Tapi kalau saya bikin salah, Anda tidak boleh ikut saya. Ya, kalau ikut saya keras. Ya saudara, tanggal beta omong firman sah, akhirnya beta bikin apa sah, orang ikut ini sudah boleh. Saudara, ajarannya boleh diterima, tetapi orangnya, perbuatannya, tingkah lakunya tidak boleh diteladani. Sebab kalau saudara teladani, saudara ikut, maka ayat 15 tadi jelas omong, maka kita semua akan masuk neraka bulat-bulat. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Ini kita tidak boleh jadi orang yang dipimpin oleh orang-orang seperti itu. Ada juga orang-orang yang tergantung sekali pada orang-orang yang memimpin dia. Misal contoh, saudara yang diberkati Tuhan, di rumah ada kepala rumah tangga atau ada bapak-bapak. Biasanya ibu-ibu itu taat kepada bapak-bapak. Ya. Jadi kalau ada bapak-bapak yang memukul gereja, dan istri juga bilang, bapak masa ngomong, bapak kenapa? Bapak masuk neraka, itu masuk neraka begini. Saudara, dia pemimpin, memang dia suami, tapi dia suami yang tidak kasih tahu kebenaran. Jadi saudara harus hati-hati. Saudara, jangan tanggal dia laki
yang sonebat coba ikut. Saudara. Bahkan ada yang sponsor laki untuk selingkuh. Ini istri gila. Sudah diberkati itu. Udah sana papa yang penting uang gaji lancar. Kalau mau selingkuh tiap hari no problem. Jadi berat. Mama dukung. Yang penting gaji store. Mama dukung terus. Itu berat. Jadi saudara diberkati Tuhan, ingatlah baik-baik. Ya, orang Kristen mesti tahu memang kita butuh pemimpin. Tapi pemimpin yang mana dulu? Pemimpin yang bagaimana dulu? Kalau pemimpin ini justru bawa betul masuk dalam jurang, pemimpin yang bawa betul justru masuk neraka, betul musuh boleh. Karena soal keselamatan bukan soal pemimpin, tapi soal dirimu sendiri. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan macam kerbau tusuk hidung. Saudara. Satu kali Paulus ngomong kepada jemaat yang ada di Filipi supaya jangan jadi kerbau tusuk hidung. Paulus ngomong begini, Filipi pasal yang ke-2 ayat 12. Pasal 4 ayat 12. Coba cek Filipi 2 ayat 12. Ya, Filipi 2 ayat 12. Mari ya, sudah lihat ayat. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu apa? Jadi Paulus ngomong, bilang sama jemaat yang ada di Filipi, dia bilang, jangan kosong setia kalau beta ada. Beta ada sebagai rasul, sebagai pemimpin, sebagai gembala, sebagai pendeta. Lalu kosong setia. Giliran beta pulang, beta sore ada, kosong malas. Beta dengar kos terpukul, lonceng 3 kali, yang datang hanya majelisah. Ini kemungkinan, ya saudara. Makanya Paulus kemudian tulis surat kepada jemaat Filipi, dengar jemaat Filipi, jangan hanya waktu aku hadir, kamu taat. Jangan waktu aku hadir, kamu kerjakan keselamatan. Jangan hanya waktu hadir, aku hadir, kamu gentar dan takut. Tapi waktu aku tidak hadir, kamu jadi orang yang pemalas. Saudara. Ada banyak anak-anak muda, kalau di bab mama tidak ada di merdeka minta ampun. Haleluya. Waktu sejarah bagus. Ya sudah. Malah berdoa. Kalau bisa dia pulang agak lama. Ada yang doa lebih ngeri. Kalau bisa waktu Filipi terus. Hai, lu doa kesemati waktu tua memang. Sudah. Kenapa? Karena dia rasa kalau waktu ada ini lalu mengatur. Jadi dia mau bebas. Oh, itu berat itu. Orang model kayak begini nih berat, saudara. Jadi hari ini saya mau sampaikan, jangan jadi tipe yang pertama pimpin diri sendiri, tipe yang kedua ikut orang pemimpin yang salah. Ya, waktu tidak ada pemimpin kita macam kayak kuda liar. Jangan, saudara. Kita harus jadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh memahami kebenaran. Yang ketiga, saudara. Ada 4. Yang ketiga, orang-orang yang dipimpin oleh setan. Jadi dia hidup itu bukan dipimpin diri sendiri, orang lain, tetapi dipimpin oleh setan. Jadi setan yang kuasai dia. Ada orang model begitu. Nah ini macam di Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34. Coba saya kasih contoh satu saja. Matius pasal 8 ayat 28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan. Jadi 2 manusia ini setan kuasai satu. Menemui Yesus, mereka sangat berbahaya. Jadi orang kalau kerasukan setan itu memang orang kalau dipimpin setan, betul dia ada mata sangat memang ngeri. Beda betul mata hitam putih, dia pun merah putih. Memang dia macam ke bendera. Sudah, coba lihat. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dong depan ayat 29. Jemaat baca 1, 2, 3.
Oh Tuhan bilang ini hampir selesai. Ayat 30. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi. Ayat 30. Dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Ayat 31. Silakan jemaat Tuhan. Ayat 32. Yesus berkata kepada mereka, pergilah lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Lalu ayat 33, silakan 1, 2, 3. Maka datang penjaga babi itu dan sekiranya di kota ayat 34 sama-sama 1, 2, 3. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Jadi sudah kita melihat dalam kisah ini, orang kerasukan setan, orang dikuasai setan, orang dipimpin setan. Itu modelnya begitu, berbahaya, ngeri sekali. Ya saudara, perbuatannya jahat. Ya. Orang takut semua. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi kalau orang itu dipimpin oleh setan memang bahaya. Makanya kalau orang tinggal di Kasuari kan non takut toh. Suami kita ada di mana-mana, beta yakin di Ohio juga ada, sudah. Tapi dengar baik, kalau suami ketemu Yesus, itu dong kamater minta ampun. Dan bilang jangan apa, berangkat kau dari sini. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, jadi manusia ini sekali lagi ada yang dipimpin dirinya sendiri, ada yang dipimpin oleh orang lain, ada yang ketiga saudara dipimpin oleh setan. Tapi malam ini saudara bersyukur kita punya tema ini mengajak kita untuk lepas dari tiga-tiganya. Bahwa orang percaya hidupnya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah Allah yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat kami. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, subtema yang ada besar di atas tadi saya baca itu menarik. Roh Kudus berkuasa atas apa? Gereja, masyarakat, dan Roh Kudus harus berkuasa, harus memimpin. Bukan lagi pikiran manusia, bukan lagi manusia yang tanpa Roh Kudus atau tanpa kekuatan kuasa Allah. Tetapi sekali lagi orang-orang Kristen, anak-anak Allah harus dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu malam hari ini saya akan bahas dua bagian besar. Yang pertama adalah apa ciri-cirinya, apa tanda orang yang dipimpin Roh Kudus. Sehingga kita cek sekarang, apakah saya ini sudah dipimpin Roh Kudus belum? Saya ini sudah Kristen, tapi saya dipimpin Roh Kudus belum? Saya sudah majelis, tapi saya sudah dipimpin Roh Kudus belum? Saya ini pendeta, tapi dipimpin Roh Kudus belum? Ini penting sekali, saudara. Jangan sampai kita pikir kita Kristen, tapi kita dipimpin oleh pikiran kita, kita dipimpin oleh pemimpin kita dipimpin oleh setan bahkan. Wah itu berat itu, saudara. Karena apa? Ujungnya saudara binasa. Kristen tapi nanti masuk neraka. Karena itu Tuhan mau sekali lagi semua orang percaya, anak-anak Tuhan, kita semua yang hadir pada malam hari ini, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, gereja Mahasiswa Injil di Timur, jemaat apa? Immanuel ya. Ya, jemaat Immanuel, kita semua dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus memimpin kita, pasti Dia membawa kita kepada kerajaan kekal, surga yang luar biasa itu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu harus dipimpin Roh Kudus kalau mau masuk surga. Ya. Sebab kalau tidak dipimpin Roh Kudus pasti Anda neraka. Karena yang pimpin tiga tadi, Anda pendiri sendiri atau pemimpin tapi pemimpin yang sekali lagi membawa Anda keliru, jangan salah. Lalu kemudian yang ketiga, Anda mungkin sudah dipimpin oleh setan. Nah, ciri apa saja yang kita mau lihat? Yang pertama, saudara, Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16. Tampil. Kitab Galatia pasal 5 ayat ke-16.
Ya, sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dikatakan bahwa kamu tidak akan menuruti keinginan daging kalau hidupmu oleh roh, dipimpin roh. Jadi orang kalau Roh Kudus sudah pimpin dia tidak mungkin lagi ikuti keinginan daging. Tidak mungkin, saudara. Jadi kalau orang masih ikut dengan keinginan daging, itu berarti belum dipimpin Roh Kudus. Apa itu keinginan daging? Ayat 19, 20, 21. Mari kita lihat. Saya mau bagikan menjadi 4 bagian. Ayat 19, 20, dan 21. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20, saudara. Penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Lanjut ayat 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa, saudara dia, jadi saudara lihat, kalau orang tidak dipimpin Roh Kudus, hidupnya tidak dalam roh. Ayat itu bilang jelas bahwa Anda dan saya yang tidak dipimpin Roh Kudus pasti melakukan perbuatan daging. Perbuatan daging itu membuat kita akhirnya tidak layak untuk masuk kerajaan Allah. Makanya ciri yang pertama, kalau orang itu dipimpin Roh Kudus, dia pasti tidak menuruti keinginan daging. Keinginan daging itu apa saja tadi saya katakan, saya mau bagi 4. Sekarang kita mulai dengan ayat 19. Klik Galatia 5 ayat 19. Bagian yang pertama, orang-orang yang hidup di dalam daging adalah Galatia 5 ayat 19. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini satu paket. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, itu satu paket. Jadi begini Bapak Mama Saudara, kalau orang itu sudah Kristen tetapi sekali lagi hidupnya dalam percabulan, sudah nikah tetapi habis nikah 2 tahun dia selingkuh lagi, itu namanya percabulan, itu namanya kecemaran, itu namanya hawa nafsu. Sudah. Atau sudah menikah tetapi kemudian saudara yang diberkati pergi lagi di Kupang sana, lalu sampai di Kupang sana dia tinggal lama-lama di Kupang, padahal dia punya istri ada di Ohio. Ternyata punya cek di sana ada mama muda, saudara. Ada mama muda di sana, saudara. Itu namanya percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Saudara, anak-anak muda masih bertumbuh, masih belum menikah, tetapi diganggu perempuan. Ganggu saya, kalau hanya sayang itu no problem. Ya. Tapi ada yang masuk di rogo perempuan. Saudara, itu namanya percabulan, hawa nafsu, itu namanya kecemaran. Hari Minggu datang ke gereja pikul Alkitab lagi baru pakai main gaya-gaya. Jauh. Anda tidak bisa masuk kerajaan Allah. Kata Alkitab. Kenapa? Hidupmu masih dipimpin oleh kedagingan, oleh dirimu sendiri, oleh setan yang menguasai hidupmu. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia tidak lagi menuruti keinginan daging, hawa nafsu, kecemaran, percabulan harus lepas dari hidupnya. Itu ciri orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi ingat baik-baik, orang Kristen yang dipimpin Roh Kudus itu begitu. Gereja yang dipimpin Roh Kudus itu begitu. Gereja yang dipimpin Roh Kudus itu dia gereja yang tidak hidup dalam percabulan. Gereja yang saya maksud adalah pribadi kita. Masyarakat yang dipimpin Roh Kudus itu adalah masyarakat yang tidak selingkuh harpa biru. Saudara,
Apalagi dia majelis, kalau dia bini di mana-mana. Ya sudah, itu berat itu. Ada orang model kayak begitu tuh, ya. Tapi hari Minggu dia pegang Alkitab. Sepanjang ibadah peluk Alkitab terus. Dan Alkitab selepas lagi di sana. Tapi dia tidak pernah buat apa yang Alkitab mau. Bahkan ada yang baca Alkitab juga. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ini orang yang sekali lagi dia pimpin, dia pendiri sendiri. Ketawa-tawa bilang, kenapa Bapak setuan jangan begitu. Kalau dia atas makan nih, oh dia atas makan, lu tahu apa sih oleh orang Ini kalau anak kecil dia toki di kepala. Sudah, orang kasih tawain. Bapak jangan, mama ada susah setengah mati. Ya, jangan Bapak, jangan. Bapak kan nona ada berapa? Ada 5. Jaga, Bapak nona juga ada kan? Ya. Kenapa Bapak pegang? Memang orang kalau setan kuasai pemikiran sekarang. Bahkan ada yang ngomong, dia malah bantah. Iya, dia malah bantah. Apa itu pendeta sama itu sama. Kalau orang pendeta sama-sama. Lu dan dia sama-sama neraka. Jadi orang, ikut Alkitab. Apa yang firman Tuhan ngomong, itu yang lakukan. Amin. 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 Semua orang ini ada nafsu. Tidak ada orang yang tidak ada nafsu. Tapi nafsu itu jangan harta biru. Nafsu itu jangan minta maaf ya sama dengan pasanganmu. Tapi ada yang justru dengan pasangan dia tidak nafsu. Dia nafsu dengan orang lain dengan pasangan. Lu gila. Ini otak tak putar. Lu istri nafsu dan dia. Nafsu itu tidak dosa. Saudara. Iya, sebab kalau Anda menikah dengan yang tidak nafsu, berat. Ya. Dia lihat Anda kering-kering bisa. Ini keren patung kok boneka. Iya. Alkitab kan bilang, biarlah engkau tirai kepada istri pada masa mudamu. Lalu dikatakan, hai istri-istri, hendaklah buah dadamu memuaskan suamimu. Itu Alkitab ngomong. Jadi boleh nafsu, tapi nafsu itu pas. Saudara, ya, jangan di sini nafsu, sama nafsu. Lu jangan sampai minum obat nafsu makanya. Orang udah kayak begini. Saudara yang diberkati Tuhan. Lebih parah lagi di sekarang ada tenar, saudara. Ada yang laki-laki nafsu dan laki-laki. Kalau dilihat perempuan dia dingin sah, maka dilihat tangannya. Ini angka strong sah dia. Ada orang nafsu gila nih. Laki-laki dan nafsu dan perempuan dia saudara apa? Ini tidak normal. Makanya ada pernikahan sesama jenis kan yang marak gitu. Pernikahan sesama jenis karena sekali lagi mereka dikuasai oleh kedagingan. Kalau orang sudah dikuasai oleh kedagingan antara 3, dengan pikiran yang kuasai dia, setan yang kuasai dia, atau dengan pemimpin setan yang sudah ulur. Saudara diberkati itu. Makanya orang jadi jalan salah. Tapi kalau Anda dipimpin Roh Kudus, Roh itu akan melepaskan Anda dari kedagingan. Amin. Amin. Bilang sama ini kamu butuh Roh Kudus. Ya, kalau tidak Roh Kudus
Kudus berat. Ini Galatia 5 ayat 17. Tadi ayat 16. Sekarang pindah ayat 17. Saya mau baca ini ayat 17. Perhatikan. Galatia 5. Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan apa? Jadi kalau Anda dipimpin Roh Kudus, kedagingan tidak bisa. Dia berlawanan, bertabrakan. Itu tidak bisa. Jadi tidak mungkin orang dipimpin dua pemimpin, itu tidak mungkin. Saudara yang diberkati itu, sebentar daging, sebentar roh, itu tidak mungkin. Itu pasti masih daging. Karena daging dan roh bertabrakan, sudah bisa berlawanan. Sehingga dikatakan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu inginkan. Saudara, makanya ada orang tahu sering putusannya baik, tapi karena dia tidak dipimpin Roh Kudus, dia lakukan sering. Ada orang, saudara, dia tahu bahwa perkosa orang anak itu salah baik, tapi karena dia tidak dipimpin Roh Kudus, dia perkosa orang anak. Saudara yang diberkati itu, ada orang tahu, tapi dia tidak bisa lakukan. Kenapa? Anda tidak mampu kalau tidak dipimpin Roh Kudus. Yang memampukan kita hanya Roh Kudus. Karena itu kita mutlak harus dipimpin oleh Roh Kudus. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau tidak akan pernah bisa. Sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bisa. Yang kedua, mari kita lihat bagian yang kedua, saudara. Kelompok yang kedua, orang kalau tidak dipimpin Roh Kudus, apa yang akan terjadi? Ayat yang ke-20, Galatia 5. Galatia pasal 5 ayat 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, penyembahan berhala, sihir, satu paket. Yang kedua, itu satu area, penyembahan berhala, sihir. Jadi saya tadi katakan di awal kan, kalau orang itu dipimpin oleh setan, maka setan akan bawa dia kepada hal-hal yang model kayak begini, penyembahan berhala, sihir. Penyembahan berhala itu banyak ragam, saudara. Tetapi saya cuma mengasih kesimpulan saja begitu. Penyembahan berhala itu ada sesuatu yang lebih dari Tuhan. Jadi ada sesuatu yang lebih dari Tuhan, itu namanya penyembahan berhala. Saudara, hari Minggu di gereja, tetapi juga ada kepercayaan-kepercayaan yang lain. Itu tidak bisa. Orang Kristen tidak boleh jadi seperti itu. Itu namanya penyembahan berhala. Di rumah ada tempat tertentu yang dianggap itu sebagai tempat sakral, itu tidak boleh. Makanya ada orang-orang yang waktu panen itu, dia tidak boleh datang di gereja dahulu. Dia di batang lain duluan, pohon beringin, batu besar, sudah. Itu namanya penyembahan berhala. Orang Kristen tidak boleh. Kalau sudah jadi Kristen dipimpin Roh Kudus, lepas dari penyembahan berhala. Lepas dari penyembahan berhala itu. Ada yang bilang begini, Bapak, tapi nanti kami sakit semua. Hai, kau takut sakit? Saudara yang diberkati Tuhan, kau bisa takut dengan penyakit? Saudara yang diberkati, maksud saya adalah penyebab penyakit itu kan karena penyembahan berhala itu. Jadi kalau kamu lepas dari penyembahan berhala, tidak mungkin. Makanya saudara yang diberkati, orang Kristen mesti pahami ini. Kalau tidak, maka orang Kristen terikat terus. Sekian tahun, sekian lama jadi Kristen, tapi Tuhan Yesus belum jadi Tuhannya. Penyembahan berhala masih jadi Tuhannya. Mungkin kita bilang, oh saya sudah sebut nama Yesus, saya sudah dibaptis, saya sudah sidik. Itu bukan jaminan. Saudara, jaminannya adalah realita hidup kita. Apa yang kita buat, apa yang kita praktekkan, apa yang kita lakukan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, itu sama seperti begini. Saya punya istri, saya sudah mengaku dia istri saya. Di mana-mana saya bilang saya punya istri dia, tapi malam saya tidak tidur di situ, saya tidur di lain tempat. Saudara, kira-kira ini orang nanti bilang apa? Di mana? Itu aku bilang dia punya istri itu, di mana-mana dia bilang itu, tapi malam dia tidur di sana. Tiap malam dia pisah. Itu berarti saudara diberkati Tuhan. Dalam tindakan kita tidak menyatakan bahwa dia istri kita.
Anggap saja namanya mungkin Yohana kan, siapa kan, Magdalena kan. Tapi itu Magdalena cuma dikakak, cuma ngomong kalau ketemu orang. Tetapi sebenarnya yang lain, saudara. Maria, siapa lagi? Yublina, Siti, dan sekitarnya. Saudara. Ini hanya di kakak. Ada banyak orang Kristen kan begitu. Yesus itu hanya di gereja. Yesus itu hanya simbol. Yesus itu hanya sebuah kepercayaan. Tapi bukan Yesus itu menjadi sesuatu dalam dirinya, tidak. Roh Kudus hanya cuma sebuah pengakuan. Tapi bukti nyatanya tidak. Bukti nyatanya songgo-songgo, bukti nyatanya songgo-songgo, bukti nyatanya rumah adat, bukti nyatanya itu yang dilakukan. Tuhan tidak. Tuhan nomor 2, Tuhan nomor 3. Bukan itu namanya penyembah berhala, itu sihir. Saudara yang diberkati Tuhan. Makanya orang Kristen kita harus lepas itu dari hal-hal yang model kayak begitu. Kalau tidak, kita tidak bisa menjadi orang Kristen sejati. Saya mau tunjukkan beberapa ayat ini, saudara. Betapa pentingnya orang Kristen lepas sungguh-sungguh dari hal-hal seperti ini. Saudara diberkati Tuhan. Mari kita lihat Galatia pasal 4 ayat 5. Perhatikan. Galatia pasal 4 ayat 5, ayat 8, dan kemudian ayat 9. 3 ayat. Galatia pasal 4 ayat 5 terlebih dahulu. Ia diutus, Yesus, untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Yesus diutus, dikatakan supaya tebus kita. Apa yang dimaksud dengan hukum Taurat kalau ayat ini? Klik ayat yang ke-8 dan 9. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Saudara, ada banyak orang kan begitu. Sudah Kristen tapi masih kayak dulu. Ayat 9 Galatia 4. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi kepada satu dia? Roh dunia itu miskin, lemah. Makanya kalau ada orang bilang, dia tuh orang kuat, dia itu lemah. Anda lebih kuat kalau Roh Kudus pimpin Anda. Amin. Kalau Roh Kudus pimpin kita yang menyembah berhala, yang pakai sihir, yang pakai obat, yang pakai segala macam dukun, itu lemah, miskin. Anda lebih kaya, Anda lebih kuat dari mereka karena dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Ya, makanya saudara jangan dibodohi setan. Setan itu bikin kita akhirnya jadi orang Kristen, tetapi sekali lagi kita tidak dipimpin Roh Kudus. Kita dipimpin masih roh penyembah berhala. Makanya ada orang banyak yang ikut Tuhan setengah-setengah. Ikut Tuhan tapi setan juga tetap. Itu tidak bisa. Saudara yang diberkati Tuhan. Bahkan di Alor, saudara, saya punya daerah Alor. Itu dong kadang-kadang kerjasama. Setan itu bisa kerjasama. Ya. Dong bangun gereja, dong pakai setan. Jadi saudara, karena di Alor itu ada daerah-daerah tertentu pegunungan dan tidak ada mobil trek segala macam. Jadi saudara hanya datang kasih turun barang bangunan di situ, lalu orang pikul naik. Saudara diberkati Tuhan. Nah ini kalau lu pikul terus naik sampai 2-3 bulan baru bisa selesai. Maka lu bilang begini, Pak Pendeta aman sah, malam baru kami kerja. Saudara, besok pagi bangun itu bahan bangunan semua sudah di atas. Sampai yang kerja, setan-setan juga ikut kerja. Karena mereka sekali lagi, hidup mereka tidak sungguh-sungguh jadi orang yang dipimpin Roh Kudus. Jadi setan iya, gereja juga iya. Kristen iya, setan juga iya. Penyembahan berhala juga iya, roh-roh dunia juga iya. Ada banyak orang Kristen sekali lagi modelnya kayak gitu.
Saya pernah KKR di satu daerah, saudara, di Alor, KPI. Ya. Waktu sebelum KKR, KPI, lalu hamba-hamba Tuhan berdoa, lalu kemudian mereka bilang, Bapak, sabantar tolong omong bilang suanggi, karena Tuhan bilang di ini gereja banyak suanggi. Saya dalam hati, lu enak lu kasih tahu dari belakang, mabeta yang ngomong ini. Saudara diberkati Tuhan. Ya, tapi ini suara Tuhan menurut para pendoa. Maka malam itu saya bicara, saudara, 3 malam KPI. Malam kedua berita yang sama Tuhan bilang, Bapak ini malam mesti ngomong lagi karena suami baru datang. Saudara diberkati. Malam ketiga, malam terakhir, saudara. Lalu para pendoa bilang gini, Bapak, ini malam jangan hanya ngomong tentang suami, tapi suruh suami angkat tangan. Saudara, ini kenyataan. Dan suruh mereka maju. Yang suami, omong bus jelas, Pak. Bisa dalam hati, bus. Ya saudara, bagus. Saya bilang penting bos doa kuat di belakang. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Dan malam itu, waktu saya bilang suami angkat tangan, hampir setengah gereja angkat tangan. Dan mereka mengaku malam itu, mereka mengaku dan mendatang di depan, saudara. Besok itu kita doakan lepasan ini ngeri, saudara diberkati Tuhan. Ada orang-orang Kristen yang model kayak begini. Satu kali saya KPI di Boti, dia bilang, Bapak, kita harus minta izin dulu. Karena kalau kita tidak minta izin kepada ketua suku, maka ini malam kita KPI stop di tengah jalan, hujan akan turun. Saya bilang, tak usah minta izin, KPI jalan. Dia lebih kuat atau Tuhan lebih kuat? Saudara yang diberkati Tuhan, dia bukan Tuhan Allah, tak usah sembah dia. Kita punya Tuhan yang lebih besar di atas segala-galanya. Kita berjalan dalam bimbingan Roh Kudus. Kita percaya Tuhan berperkara. Dan malam itu kami KPI, hujan tidak turun. Saudara, biasanya orang bikin acara hujan turun kalau dia minta izin di bab Tuhan. Dia pemegang kendali di daerah itu, saudara. Bahkan dia bilang, kalau tidak Anda tidak bisa pulang karena dia tutup jalan, berarti lu buta memang. Tapi saya bilang tidak usah takut, kita dipimpin Roh Kudus. Kita punya Roh Allah, Roh yang besar, Roh yang tidak dapat ditandingi oleh apapun. Karena itu berhenti menyembah berhala, jangan pakai sihir. Tuhan lebih besar di atas segala-galanya. Amin. Jadi kalau ada orang Kristen masih percaya ini dia percaya roh miskin, roh lemah, Anda harus punya kekuatan sekarang yang baru. Kekuatan itu adalah Roh Kudus. Dia lebih dahsyat, dia lebih luar biasa di atas segala-galanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Sudah dengar ini ayat 1 Yohanes 4 ayat 4, tampilkan. 1 Yohanes 4 ayat 4. Sama-sama kita baca 1 Yohanes 4 ayat 4. 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab amin. Roh yang ada dalam kamu itu Roh Kudus. Roh yang pimpin kita lebih besar dari semua roh penyembah berhala, suami, sihir. Tidak ada yang bisa tandingi. Roh itu dahsyat di atas segala-galanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Malam ini saya mau pesan buat saudara, anak-anak muda yang masih pegang obat Mona, lepas. Lupung obat tidak lebih kuat dari Tuhan Allah. Saya sampaikan, ada yang bilang, Bapak, obat Mona ini penting. Berarti lu memang jelek. Bisa percaya diri betul-betul. Suka ganteng-ganteng pakai obat Mona Saudara, orang pakai obat Mona itu jelek dong itu. Orang lemah, orang miskin. Saudara, Anda harus sadar bahwa Anda diberkati dengan Roh Kudus. Amin. Kalau ada Roh Kudus dalam dirimu, sekali lagi,
Oh, nona mana yang tidak tertarik? Yang penting Roh Kudus ada dalam dirimu. Amin. Karena Roh Kudus itu lebih besar di atas segala-galanya. Saudara yang diberkati Tuhan. Dulu saja pegang obat nona. Dulu. Saudara. Tapi saya baru sadar tadi obat nona bikin tipu saya. Waktu saya tidak pakai obat nona, justru yang datang cantik-cantik. Dulu nih, ini obat nona ini bikin bete. Mau cari cantik itu susah minta ampun. Sudah. Ini setan ini bikin tipu-tipu kita. Saya pakai obat nona itu pukul 3 kali. Ya kalau sudah sebut dia pun nama. Sahrini. Langsung dia balik. Sahrini balik. Sudah. Tapi itu Sahrini yang dipimpin Rosetta. Sahrini yang dipimpin Roh Kudus. Saya pukul 3 kali di jalan terus. Karena roh saya tidak bisa lawan rohnya dia. Roh saya kecil. Jadi obat nona itu hanya berlaku buat nona-nona yang tidak tahu gereja dong. Nona-nona pemokol, nona-nona yang setan setengah, Tuhan setengah, itu dong. Tapi kalau nona-nona dalam Tuhan, nona-nona tahu saya takut, roh yang ada dalam kamu lebih besar di atas segala-galanya. Amin. Ada orang pernah curhat dengan saya, dia WA, messenger, saudara, inbox. Dia bilang, Pak Pendeta tolong Pak. Dia salam beta tolak, lalu dia bilang, dia tunggu. Cinta ditolak, dukun bertindak. Saya bilang, ada nona tak usah takut. Suruh dia tambah bertambah. Kalau dukun alor kurang, tambah dukun dari semau. Kalau dari semau kurang, tambah dari boti, rote. Kamu menjadi satu, bahkan seluruh pulau Jawa. Minta supaya lawan Anda. Karena percayalah, roh yang ada dalam kamu lebih besar di atas segala-galanya. Amin. Saya bilang, telepon dia, kasih tahu. Woi, lu kumpul sama dukun. Suami dari mana-mana, kumpul semua. Ya, saudaraku yang diberkati. Jangan takut, karena roh yang ada dalam kita besar. Amin. Roh yang ada dalam kita besar, lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Makanya saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam ini saya mau sampaikan, bertobatlah. Tak usah lagi. Ada bapak-bapak yang bilang, bapak yang kita pakai untuk melindungi diri. Tak usah lindungi, Tuhan itulah kota benteng dan perlindunganmu. Alkitab bilang, Tuhan itu kota benteng dan perlindungan. Bukan suami, bukan obat, bukan dukun. Buang, itu tidak ada gunanya. Amin. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Jadi ingat baik-baik, ini kebenaran. Supaya jadilah orang Kristen yang terlepas dari penyembahan berhala dan sihir. Kalau tidak ada gereja masuk neraka. Karena tidak dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak mungkin hadir dengan orang-orang yang hidupnya dalam penyembahan berhala dan sihir. Yang ketiga, Galatia pasal yang kelima. Saudara yang diberkati Tuhan, Galatia pasal yang kelima ayat 20 dikatakan perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Ayat 21 dikatakan selanjutnya, ayat 21, kedengkian. Sampai situ. Ini yang ketiga, kelompok ketiga. Orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak akan menuruti keinginan daging yang namanya percideraan, amarah, iri hati, kepentingan diri sendiri, kedengkian. Itu tidak ada. Saudara yang diberkati Tuhan. Karena Roh Kudus itu roh lemah lembut. Roh Kudus itu roh kasih. Roh Kudus itu roh pengampunan. Roh Kudus itu roh yang memberikan penguasaan diri. Itu Roh Kudus. Jadi kalau ada orang marah dengan orang itu bertahun-tahun, itu belum dipimpin Roh Kudus. Ya. Ada orang marah dengan orang itu bertahun-tahun. Masalah apa? Masalah cuma bagi tangan. Bagi tangan ini bisa marah bertahun-tahun, padahal mati kubur di 2 kali 1. Tapi marah orang, soalnya kenal. Ada bahkan yang bilang begini, ingat, 7 turunan kita tidak akan ketemu. 7 turunan, lu tanda peta. Jangan 7 turunan Pak, 2 turunan kau sudah lewat. 7 turunan dari mana? Anak cucu kita semua.
baru 2, Totok Cece, 3 turunan, Cicit, jarang. Tapi dia ngomong dengan bangganya, ingat 7 turunan, 7 turunan. Dua, saudara. Jadi marah itu jangan lama-lama, emosi itu jangan lama-lama. Alkitab bilang jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi apakah kita tidak bisa marah? Bisa. Manusia itu bisa marah, bahkan saya juga bisa marah. Tapi sekali lagi tidak boleh lama-lama, karena ada Roh Kudus, Roh lemah lembut, Roh mengampuni, Roh yang bisa membuat kita cepat mengasihi orang. Itu Roh Kudus. Amin. Ada orang gereja-gereja, tapi babaran orang yang non-stop. Saudara. Jadi kalau dua datang gereja sama-sama karena mana? Dua jalan begitu. Pulang juga nanti begitu sah. Tato jalan. Saudara yang diberkati oleh salah. Lama-lama buat apa? Kalau orang model kayak begini, ini sekali lagi, itu yang namanya Roh Kudus tidak pimpin. Roh Kudus tidak pimpin kita. Karena Roh Kudus anti dengan orang yang sekali lagi tahan emosi, tidak bisa tahan emosi terus-menerus emosi, marah terus-menerus, iri hati terus-menerus, pikirannya tak ngomong orang itu kiri kanan. Suka ngomong orang, bikin benci orang, iri hati orang. Jangan, saudara. Itu namanya kita tidak dikuasai oleh Roh Tuhan, dipimpin Roh Tuhan. Ingat, gereja, masyarakat, alam dikatakan begitu. Subtemanya. Tiap hari saudara datang gereja kan, setiap minggu saudara datang gereja saudara pasti bacanya. Ini subtema yang ditempel tadi. Ini penting, bisa dikuasai Roh Kudus dong. Kalau ada mulai marah, cepat diminta maaf sudah. Lepaskan pengampunan, selesaikan. Jangan. Kalau tidak Anda sia-sia jadi orang Kristen, sia-sia. Hidup ini harus dipimpin Roh Kudus. Amarah, kedengkian, kebencian, kepahitan, dendam, semuanya harus lepas dari hidup kita. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, lu ada marah beta kok. Minta maaf, bilang. Minta maaf. Ada yang bilang, Bapak ingat, ini masih bulan Mei, belum Desember. Hai, lu tunggu Desember. Kalau Oktober lu mati karena ada yang tunggu Desember. Desember itu bulan perdamaian. Itu Desember itu bukan bulan perdamaian. Desember itu bulan kita makan kue. Saudara, itu bukan bulan perdamaian. Jadi perdamaian itu kapan? Hari ini. Selesaikan sekarang, bukan tunda. Saudara ini berkati Tuhan. Ya. Tapi memang ada orang tipe yang potong minta maaf dia mau. Itu jangan jadi soal. Ada orang begitu, potong sedangkan kakak beta minta maaf. Titik. Lu bilang titik. Bukan koma, titik. Bukan apa. Sudah minta maaf dia selesai, potong pulang. Tapi dia lewat Anda jangan kemudian beta minta maaf dia. Toh borsa kakak. Ada orang yang tadi ini manusia kesetanan kan begitu. Tapi nyantai saja. Yang penting kita betul-betul tidak ada apa-apa dalam hati kita sudah lepas. Bahkan kita sudah minta maaf, kita sudah mengampuni, sudah. Ya. Terus saja terus, sapa terus. Karena kita bilang, saudara, taruh bara api di kepalanya. Taruh terus. Dia tawar, kata tawar nih. Tawar terus. Saudara yang diberkati Tuhan. Suatu saat dia akan kapok nah.
Namanya bara api ini kan tuh kepanasan loh. Lu tidur malam tidur setengah mati. Ya, kau beta tawar lu terus. Lu marah beta betawar. Lu marah beta betawar. Lu muka asam dan muka manis. Ada orang kan muka macam kayak minum cuka saja gini tiap hari. Muka asam mau mati. Sudah, itu mudah-mudahan begitu. Susah sekali. Tapi sekali lagi beri dia. Nanti dia akan pusing 7 kali ini. Saudara. Tapi coba Anda balas dengan balas tidak akan selesai. Saudara. Kita harus merendahkan diri. Ya. Biarkan Tuhan bekerja. Malam doakan dia. Tuhan, tolong Domingus Tuhan. Minta maaf kalau ada sama nama. Kita sontal. Tolong Domi Tuhan, tolong Domi. Tahu Domi kenapa Tuhan? Ulang-ulang Domi pun rumah Tuhan. Tapi Domi main balai belakang terus. Omong Domi. Beta terbatas Tuhan. Domi Tuhan. Omong saja punah. Tuhan dengar, Tuhan pasti jawab Domi ku hati. Waktu Anda ngomong Domi, beta yakin Domi itu tidur magelisa. Karena Tuhan ada kerja. Saudara. Dan saya percaya malam dia bisa mimpi Anda ke muka. Doakan dia. Tapi ada orang sakit. Dia kalau minta maaf pulang ke orang sentarima, dia pun doa dia. Tuhan tolong. Kalau bisa dia pas turun tuh Tuhan. Saya sedang motor, kalau bisa kaki patah Tuhan. Tapi caranya kaki Tuhan, kalau bisa leher juga sekalian. Jangan berdoa dan jangan mengutuk kata firman Allah. Amin. Kita benci, tapi sekali kita mungkin dia benci sama kita, tapi kita tidak boleh benci dengan dia. Doa berkati dia. Sekali lagi biarkan Tuhan yang kerja dalam dia hati. Jangan sampai Domi bu anak. Karena diberkati Tuhan. Yang terakhir, keempat, dalam bagian ini yang keempat. Kalau orang itu tidak dipimpin Roh Kudus, keinginan daging itu mulai ada, maka dikatakan ayat 21 bagian terakhir, kemabukan pesta pora. Itu satu paket. Ini dipupang disuka. Kalau dong pesta mabok, pesta mabok, pesta mabok. Semua pada belajar. Di pahan ini siapa lebih geng karena apa lagi tuh mana dah pokoknya masuk pesta mabok ada lebih ngeri loh pesta sini cuma mabok mesti diangkat tadi. Orang kita ngomong jelas tuh. Kemabukan pesta pora itu tidak dipimpin Roh Kudus. Itu tidak dipimpin Roh Kudus. Jadi tidak ada Roh Kudus pimpin orang di pesta pora. Tidak ada. Itu roh setan. Itu roh kedagingan. Roh diri sendiri. Saudara yang diberkati. Tidak ada Roh Kudus pimpin orang di pesta pora dan dalam kemabukan. Tidak ada. Jadi berhenti orang Kristen anak-anak Tuhan. Ini firman Allah. Kini tema bukan kebetulan. Hidup dipimpin Roh Kudus. Pesta salah, pesta boleh. Itu uang sopi itu beli susu Denko. Ya, tapi beli moke, sopi. Itu jangan.
Celaka, celaka. Alkitab kan bilang Yesaya pasal 6 tuh, celaka, 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 celaka. Tapi orang kadang-kadang semua tahu dari ini kalimat ini, kemabukan, pesta pora. Dia bilang Bapak tidak apa-apa, minum sedikit, sedikit-sedikit, saya tidak apa-apa. Minum sedikit itu beda dengan sedikit-sedikit. Minum itu beda. Kalau minum sedikit, selesai. Tapi sedikit-sedikit minum, itu sedikit-sedikit minum, saudara. Dan sedikit-sedikit minum itu pasti endingnya mabok. Ada yang bilang, saya jarang masalah belum mabok. Kalau mabok kayak suara sudah rubah itu. Saya belum mabok, tatam. Belum mabuk. Saudara, ingatlah baik-baik. Pesta itu Tuhan tidak larang. Tapi kalau pesta sudah ada mabuk di dalam, itu yang bahaya. Saudara. Ya. Tadi WM bilang, mari kita angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Angkat tangan juga ada begini. Mari kita goyang. Dan goyang justru betul. Tapi coba, kakak Enda. Kenapa? Karena lutut kaki dan tangan tidak dikuasai Roh Kudus, dikuasai roh kakak Enda. Begitu bagus tuh. Lagu apa tadi? Yesus kekasih jiwa. Yesus kekasih. Itu kita namanya pesta pora. Jadi pesta pora itu mabok ada di dalam, joget ada di dalam, itu pesta pora. Saudara, ya. Itu pesta pora. Pesta itu boleh, tapi tidak boleh tambah pora. Kalau pora itu yang mana itu model kayak gitu, sucak kali kiri kanan tidak jelas-jelas. Dokter semua kan begitu. Sama lihat nanti pesta setan apa begitu. Tanpa tunjuk apa? Tidak. Pesta pora itu tidak dipimpin Roh Kudus. Itu tidak dipimpin Roh Kudus. Saudara, karena itu hari ini saya mau pesan buat saudara, dengar baik firman Tuhan, dengar baik firman Allah. Dipimpin Roh Kudus itu seperti itu. Jadi dipimpin Roh Kudus itu daging tidak boleh ada. Daging itu 4 macam tadi. Percabulan, hawa nafsu, saudara, itu 1 paket. Penyembahan berhala, sihir 1 paket. Ya, lalu kedengkian, amarah, kebencian 1 paket. Lalu yang terakhir, kemabukan, pesta pora 1 paket. Itu keinginan daging. Jadi kalau dipimpin Roh Kudus itu tidak boleh ada. Itu harus lenyap. Saudara, itu harus tidak boleh ada. Saya ini jago pesta dari dulu, saudara. Tapi sekarang tidak. Dulu. Ya. Orang tidak undang pun aku datang. Apalagi undang. Tidak undang saja saya hadir. Sudah. Ada 2 maksud saya datang ke pesta. 1, makan gratis. Oh iya. Daripada makan bayar. Saudara.
Saya makan gratis, jadi kalau saya dengar di sana, saya akan pergi. Tahu saya undang, saya sampai. Saudara, makan gratis. Yang kedua, yang saya suka di pesta adalah joget sampai pagi. Itu paling senang, saudara. Makanya saya tripping, dansa. Waktu dulu tuh tripping, dansa, sudah itu saya kuasai. Sampai lantai-lantai dong kita mau tidur di atas, kita tidur kepala di bawah, kaki di atas, putar-putar kiri kanan. Sampai pagi hari. Pokoknya pulang kalau seloyo, teler kiri kanan, tidur sampai pagi. Saudara yang diberkati. Itu dulu. Kenapa? Karena Roh Kudus belum pimpin. Roh Kudus tidak pimpin. Setan pimpin, pesta terus. Saudara, kedagingan pimpin, pesta terus, mabok terus, hal dunia terus, karena tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi sekarang beda, kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, tinggalkan semua. Hidup kita harus baru di dalam Tuhan. Amin. Nah, saya tutup sekarang dengan bagian yang terakhir. Bagaimana supaya kita bisa dipimpin Roh Kudus, sehingga kita tidak lagi hidup dalam keinginan lagi. Ya, supaya itu percabulan tidak ada, kecemaran tidak ada, hawa nafsu tidak ada, percideraan tidak ada, penyembah berhala tidak ada, amarah, kedengkian, pesta pora, kemabukan tidak ada. Itu bagaimana caranya? Alkitab mengatakan begini, Roma 8 ayat 14. Tampilkan. Kitab Roma 8 ayat 14. Sama-sama. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak. Jadi kuncinya adalah kita mesti jadi anak Allah. Kalau belum jadi anak Allah, Roh Tuhan, Roh Kudus tidak pimpin kita. Nah, kalau Roh Kudus tidak pimpin kita, kita dipimpin oleh yang tadi, kedagingan kita, setan, pikiran kita. Makanya kita buat yang aneh-aneh. Tapi kalau Roh Kudus pimpin kita, kita harus jadi anak Allah. Bagaimana jadi anak Allah? Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. Tampilkan. Yohanes pasal 1 ayat 12 13. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam. Mau jadi anak Allah? Mau. Terima Yesus, percaya Yesus, maka Anda jadi anak Allah. Amin. Tapi terima dan percaya seperti apa? Ayat 13. Klik. Yohanes 1 ayat 13. 1, 2, 3. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan. Jadi kalau Anda dan saya mau menjadi orang yang sekali lagi anak-anak Allah, terima Yesus, percaya Yesus. Tapi bagaimana percaya dan terima Yesus? Kita harus dilahirkan kembali. Kita harus dilahirkan dari Allah, bukan dilahirkan dari manusia saja. Kalau lahir dari manusia sudah sekarang, tapi lahir dari Allah itu harus kita alami juga. Kalau kita tidak alami kelahiran dari Allah, tidak bisa jadi anak Allah. Makanya orang Kristen itu lahir 2 kali, mati 1 kali. Saudara, Anda mesti lahir 2 kali. Lahir pertama yang kita lahir dari bapak mama kita, darah dan daging itu. Tapi lahir yang kedua adalah lahir dari Allah. Itu kita harus alami. Jadi kalau orang Kristen tidak lahir dari Allah, dia tetap jadi anak setan. Dia tetap jadi anak manusia, bukan anak Allah. Karena anak Allah adalah mereka yang bukan hanya terima dan percaya, tapi mereka yang membuktikan dengan dirinya lahir sebagai anak-anak Allah. Wah, ini sesuatu yang tidak gampang. Makanya Yohanes pasal 3, saudaraku, Yohanes pasal 3, Nikodemus datang. Nikodemus ini sudah banyak belajar Alkitab, tapi dia juga bingung, dia juga tidak tahu bagaimana lahir dari Allah. Saudara, ini pertanyaan yang seringkali juga muncul. Klik Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5 terlebih dahulu. Injil Yohanes pasal 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu,
bilang, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Mesti lahir dari air dan roh, dikatakan. Saudara yang diberkati Tuhan, kata air dan roh itu sekali lagi sebenarnya punya satu makna. Artinya Roh Kudus itu sendiri, karena Roh Kudus itu seringkali dilambangkan juga dengan air. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara baca Yohanes 7 misalnya, waktu Tuhan Yesus bicara soal Roh Kudus akan dicurahkan, dia berkata begini, seperti aliran-aliran air yang keluar dari dalam hati. Jadi orang yang sekali lagi lahir dari Allah, itu dia dilahirkan dari Roh Kudus. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, bagaimana Roh Kudus melahirkan kita? Ayat 7. Yohanes 3. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ayat 8. Klik. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saudara yang diberkati Tuhan, jadi orang yang lahir dari roh itu seperti dikatakan angin yang bertiup. Kita tidak dengar bunyinya. Engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang. Kita tidak pernah lihat angin punya bentuk. Saudara yang diberkati Tuhan, tapi angin itu ada. Roh Kudus itu ada. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya kuncinya sekarang adalah kita harus betul-betul menyadari bahwa Roh Kudus itu ada dan Roh Kudus itu bekerja. Kita tidak lama lagi akan merayakan Pentakosta. Saudara, hari Pentakosta yang ada dalam perjanjian baru adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Orang harus betul-betul menyadari bahwa Roh Kudus itu ada. Kalau Roh Kudus itu ada, dia harus percaya bahwa Roh Kudus itu bekerja. Roh Kudus itu mampu. Roh Kudus itu bisa menguasai. Nah, itu kita harus sadari. Kalau kita tidak membuka diri kita kepada Roh Tuhan, tidak bisa. Dan bagaimana kita tahu Roh Kudus itu bekerja, lalu kita kemudian mempercayainya? Alkitab mengatakan selanjutnya begini dalam surat 1 Petrus 3 ayat yang pertama. 1 Petrus 3 ayat pertama. 1 ayat 3, sorry. 1 Petrus 3, bukan 1 Petrus 1 ayat 3. Kembali. 1 Petrus 1 ayat 3. Ya. Sama-sama kita baca ayat ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh jadi Roh Kudus itu bekerja membawa kita mengalami yang namanya kuasa kebangkitan Tuhan. Karena lewat kuasa kebangkitan Tuhan, seorang akan mengalami yang namanya dia dilahirkan kembali. Dia menjadi orang-orang yang dilahirkan dari Allah lewat apa? Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Apa itu kuasa kebangkitan Tuhan Yesus? Kuasa kebangkitan itu berbicara soal bagaimana dia mengalahkan maut, dia mengalahkan kematian, dia mengalahkan dosa. Jadi orang yang percaya bahwa Yesus itu bangkit, hidup dalam kuasa kebangkitan, dia harus percaya juga bahwa dosa sudah diselesaikan. Dosa sudah diselesaikan. Dan orang Kristen tidak lagi hidup dalam dosa, dia hidup dalam kemerdekaan. Dan orang yang hidup dalam kemerdekaan, dia dibimbing oleh Roh Allah untuk terus berjalan dalam kemerdekaan. Amin. Kenapa orang seringkali masih bikin dosa? Karena dia berpikir dia masih hidup di dalam dosa. Padahal Yesus mati supaya kita keluar dari dosa. Yesus mati supaya sengat dosa, sengat maut tidak ada. Kebangkitannya itu mengerjakan begitu. Saudara, jadi dosa tidak lagi boleh berkuasa atas hidup kita. Keinginan daging tidak berkuasa lagi. Karena kita percaya ada kekuatan kuasa Allah itu yang bekerja dalam hidup kita. Saudara, kalau kita tidak percaya, tidak bisa. Makanya hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berharap kita baru saja merayakan hari kebangkitan Tuhan.
Kita semua harus sadar bahwa kita sekarang telah menang karena kebangkitan Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan itu membuat kita menang, bebas. Kita hidup dalam kemerdekaan. Kita sudah menjadi orang-orang yang ditebus. Bukan lagi dengan emas, perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus Tuhan. Kita semua sudah mengalami penebusan. Kita harus menyatakan itu di hadapan Tuhan. Sehingga kita betul-betul tinggalkan dosa, tinggalkan. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita harus hidup dalam kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Itu caranya. Nah sekarang saudara yang terakhir, bagaimana supaya kita terus hidup di dalam kuasa kebangkitan Tuhan, sehingga kita ada dalam kelahiran baru, hidup tetap dalam Roh Kudus. Ayat 23 daripada 1 Petrus pasal 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1:23. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari oleh firman Allah yang hidup dan. Saudara lihat ya, saya mau kasih contoh ya. Mic yang ini saya anggap Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus ini membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Lalu saudara, kita dilahirkan karena roh itu kita percaya kebangkitan Tuhan. Waktu kita percaya kebangkitan Tuhan, itu berarti kita percaya kepada setiap firman yang disampaikan Allah. Firman dan Roh Kudus dan sekali lagi kuasa kebangkitan itu seperti satu paket dalam diri kita. Jadi orang Kristen yang percaya dengan pimpinan Roh Kudus, orang percaya yang dipercaya dengan kuasa kebangkitan, dia percaya juga dengan kuasa firman Allah. Makanya saudara, kita bisa tidak tinggalkan dosa, bisa. Tetapi sekali lagi 3 paket ini tidak boleh dilupakan. Kalau Anda bilang saya percaya Roh Kudus, saya percaya kuasa kebangkitan, tapi firman tidak pernah dibaca, tidak didengar, tidak dihayati, tidak direnungkan, tidak dimaknai, tidak bisa. Ini satu paket. Jadi kalau percaya Roh Kudus, percaya kuasa kebangkitan, mesti percaya firman Allah. Saudara, mesti percaya kebenaran. Jadi kalau saudara minggu datang gereja dengar khotbah pendeta, saudara mesti percaya firman Tuhan yang disampaikan. Bahwa firman itu luar biasa. Seperti yang tadi kita nyanyikan pujian, ku yakin saat kau berfirman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan berfirman, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, perkara besar terjadi, dosa dilepaskan. Kalau kebenaran bekerja, karena Roh Kudus, firman, dan sekali kuasa kebangkitan Tuhan itu bekerja sama untuk membuat kita mengalami anak-anak Allah, orang-orang yang dilahirkan kembali. Amin. Amin. Bilang ke samping kiri kanan, makanya jangan pemalas dengar firman. Kalau Anda malas dengar firman, Anda tidak percaya dengan kuasa kebangkitan ya. Karena saya bilang ini satu paket. Paulus pernah bilang begini, saudara lihat ya, 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Mari kita baca ini ayat 14. Oke. 1 Korintus 15 ayat 14. Lihat. 1, 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sampai situ. Jadi kalau mau khotbah tapi Yesus tidak bangkit, percuma. Jadi khotbah, pemberitaan, firman itu berkaitan dengan kebangkitan Tuhan. Itu satu paket, tidak bisa dilepaskan. Jadi kalau saudara percaya kuasa Tuhan, kebangkitan Tuhan, percaya firman Allah. Seperti tadi saya ngomong, firman bilang jangan mabok, jangan pesta pora, jangan bersinah, jangan cabul, jangan hawa nafsu. Harus taat, harus dengar, harus yakin itu kebenaran. Kalau tidak yakin bagaimana? Itu berarti kita memang tidak mau dipimpin roh. Kita tidak mau percaya kepada kuasa kebangkitan. Kita hanya ngomong saja di mulut bahwa kita ini orang Kristen, tapi dalam aplikasi action hidup kita tidak ada nol. Itu berat. Ayat 17, 1 Korintus 15. Klik. Ayat 17. 1, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka dan kamu masih. Jadi kalau
saudara tidak percaya kepada kuasa kebangkitan firman Allah, dosa tetap ada. Kalau dosa tetap ada, kita tidak dipimpin Roh Kudus. Makanya malam ini sekali lagi, kalau tema ini mengajak saudara hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus, berarti hatimu harus terbuka terhadap kebenaran firman. Kalau hatimu terbuka terhadap kebenaran firman Allah, firman itu akan bekerja. Dia akan membuat kita mengalami kuasa kebenaran. Makanya Roma pasal 1 ayat 16 mengatakan Injil itu kekuatan Allah. Injil itu punya kuasa, Injil itu punya kekuatan. Makanya orang Kristen tidak bisa lepas dari firman. Dengan firman perubahan terjadi. Dengan firman akan terjadi dosa dilepaskan. Dengan firman kuasa kebangkitan terjadi. Dengan firman Roh Kudus bekerja. Firman Allah di atas segala-galanya. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Suaramu ku dengar memanggil diriku, tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Malam ini buka hatimu dengan sungguh di hadirat Tuhan. Bukan saya yang melepaskan Anda dari dosa, tetapi firman kebenaran lewat pekerjaan Roh Kudus. Karena itu sungguh-sungguhlah dalam hadirat Allah. Buka hati saudara dan biarkan Roh Tuhan bekerja, supaya kita semua mengalami pembebasan. Kita tidak boleh dipimpin oleh roh kedagingan. Kita tidak boleh dipimpin oleh roh setan. Kita tidak boleh dipimpin oleh keinginan diri kita, pikiran kita, hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ini penting. Mari tundukkan kepala, tutup matamu di hadirat Tuhan. Naikkan pujian, suaramu ku dengar dengan sungguh-sungguh, dan biarlah Roh Tuhan bekerja di tempat ini. Haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Sebentar kita akan berdoa buat beban-beban saudara. Kita akan berdoa buat semua sakit penyakit saudara yang sudah alami. Buat ikatan apapun yang ada alami, kita akan doa. Tapi lebih penting adalah Anda minta Roh Tuhan, minta kuasa Tuhan memenuhi hidup saudara, dipimpin oleh Roh Kudus. Itu lebih penting di atas segala-galanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Musik agak pelan. Saya mau ajak semua umat Tuhan untuk ikuti kata-kata doa saya. Sama-sama ikuti kata-kata doa saya. Tuhan Yesus, malam ini kami semua buka hati kami untuk menerima Engkau masuk tinggal dalam hidup kami. Kuasa kebangkitan-Mu, Roh Kudus, firman Allah, kuasai hidup kami, pikiran kami, seluruh panca indera kami. Dalam nama Yesus, kami tinggalkan hidup kami yang lama. Kami tinggalkan hidup kami yang lama. Dalam nama Yesus, kami tinggalkan kedagingan kami. Dalam nama Yesus, lepaskan kami. Roh Kudus, pimpin hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Boleh turun tangan. Yang sakit saya minta Anda boleh angkat tangan. Yang sakit saya Anda boleh tetap angkat tangan yang sakit. Kita mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit malam hari ini. Percaya kuasa Tuhan boleh melawat saudara. Yang sakit apapun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau engkau terima Dia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berdoa buat setiap mereka yang mengangkat tangan, mereka yang sedang mengalami sakit, baik itu penyakit yang dapat diketahui, bahkan yang mungkin mereka sendiri tidak ketahui. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, menurut diagnosa dokter, menurut apapun itu Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kesembuhan Tuhan kirim malam ini juga. Terjadi yang setiap pribadi, terjadi yang setiap pribadi, terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Engkau pulang dengan mujizat, engkau pulang dengan pertolongan Tuhan, engkau pulang dengan mengalami sesuatu yang baru. Dalam nama Yesus Tuhan, penyakit yang ada di bagian kepala, penyakit yang ada di bagian perut, di bagian tangan, di bagian kaki, dalam nama Yesus, tahirkan, pulihkan, sembuhkan. Kami percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Anda boleh berdoa. Yang punya beban-beban khusus, mungkin itu mengenai masalah rumah tangga, orang muda, masalah jodoh, masalah pekerjaan, masalah keuangan, angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Saya mau berdoa buat setiap saudara malam hari ini. Kami semua akan berdoa. Percayalah, mujizat Tuhan masih ada. Dalam nama Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Beban hidupmu bagi Tuhan itu bukan sesuatu yang tidak dapat diselesaikan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, engkau dilepaskan dari setiap ikatan apapun. Masalah hidupmu, persoalan masa mudamu, pekerjaanmu, keuanganmu, keberkatanmu, dalam nama Yesus Allah kerjakan. Malam hari ini mujizat tidak boleh terjadi kali setiap mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau Allah yang mengetahui. Saya minta buat anak-anak sekolah yang masih berpendidikan, masih dalam bangku pendidikan, boleh angkat tanganmu, serahkan masa depanmu kepada Tuhan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau dapati setiap anak-anak muda ini yang sedang ada dalam bangku SD, SMP, SMA, bahkan mungkin ada yang perguruan tinggi. Hamba berdoa, Tuhan berikan masa depan terbaik, beri kesuksesan, buat mereka mengalami sesuatu dengan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas kasih setia-Mu, atas pertolongan-Mu yang begitu dahsyat. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya. Kehendak itu
kasih Tuhan, hormat kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang sedang mengalami mujizat Tuhan, sama-sama dengan saya kita katakan, amin. Silakan kembali ke tempat duduk saudara. Haleluya. Jangan kena terusan. Oh, ini kira ini ulu punya itu.